Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum-antumna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang masih setia ya mengikuti acara kita, acara kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang istiqamah ya, yaitu tentang bagaimana seorang muslim mampu ya untuk bisa menjadi orang istiqamah dan ganjarannya sangat besar, yaitu dalam surah Fussilat ayat 30 itu Allah Azza wa Jalla mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka turunlah para malaikat dan mengatakan janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih ya, dan bergembiralah kalian dengan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kepada kalian apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian di dalam akhirat itu, artinya di sorga nanti. Walakum fiha ma tad'un, di dalamnya juga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian apa yang kalian seru. Begitu ya. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai sebuah pemberian dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perkara istiqomah itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, tapi itu sulit. Sehingga Nabi SAW itu terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sampai beruban. Keluar uban beliau yang banyak. Ya, beliau memang sudah tua ya. Karena beliau diangkat dari Nabi dan Rasul itu saja 40 tahun usia beliau kan. Dan beliau mengemban tugasnya sebagai Nabi dan Rasul itu sekitar 23 tahun. Sehingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam di usia yang 63 tahun. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim mengatakan, tidak ada satu ayat yang lebih berat ya yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu ada 6.236 ayat itu. Ya, tidak ada satu ayat yang lebih berat kepada Rasulullah, yang lebih sulit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat 112 itu. Apa ayatnya? Fastaqim kama umirta. Ya, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi disuruh istiqomah. Ya. Menunjukkan istiqomah ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Sehingga setingkat Rasul pun diperintahkan untuk istiqamah. Nah, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW ketika para sahabat berkata kepadanya, ya Rasulullah, laqad asra'a ilaika syaibu. Ya Rasul, cepat kali engkau beruban. Maka kata Nabi apa? Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Itu surah Hud, yakni khususnya ayat 112 itu syayyabatni Hud telah menjadikan aku beruban, wa akhawatu, dan juga saudara-saudaranya, artinya ayat-ayat yang lain. Tapi yang menjadi yang paling berat ini adalah ayat fastaqim kama umirta Hud 112 ini. Iya. Jadi ini bukan perkara yang mudah, ikhwan. Istiqomah dalam yang diperintahkan oleh Allah. Istiqomah dalam salat, istiqomah dalam puasa, istiqomah dalam tasbih, zikir, haji, dan lain sebagainya. Istiqomah haji bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Kalau Anda berhaji istiqomah dengan semua peraturan haji. Nah itu mungkin kalau haji kan sekali dalam seumur hidup, betul hanya sekali. Tapi ketika Anda berhaji itu kan amalan haji banyak. Mulai daripada memakai pakaian ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jamarah, tawaf ifadah, dan lain sebagainya. Itu semua istiqomah di situ. Jangan ada yang melanggar-melanggar, lurus semuanya. Kalau sa'i 7 kali gitu ya. Kalau melempar jumrah, istiqomah. Jangan ada niat yang maco-maco, jangan niat yang lain-lain, aneh-aneh.
Gitu. Jadi ini berat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa bapak dan ibu, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang membuat aku beruban ini siapa? Hud dan saudara-saudaranya. Dan memang kalau orang yang berpikir keras ya, orang yang berusaha untuk mengamalkan suatu, mungkin ini akan berpengaruh kepada rambut juga gitu kan. Ya meskipun ya orang yang tua ya pada umumnya kan putih rambutnya ya, dan itu memang menjadi sebuah sinyal bahwa kematiannya itu semakin dekat ya. Bukan berarti kalau nggak ada datang uban nggak mati Ustaz. Banyak juga nggak beruban pun mati banyak ya. Tapi ini menjadi sinyal. Yang normal itu begitu. Sama seperti pohon ya, pisang. Kalau pisang udah berbuah dia ya tinggal matinya lah itu. Ya. Kan pisang ini kan ibarat orang ya sering mengambil filosofi pisang laki-laki yang setia pohon pisang karena berbuahnya sekali gitu kan. Gitu ya. Kesetiaan katanya pohon pisang. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Intinya bahwa perkara istiqomah itu mudah diucapkan, berat dalam pelaksanaannya. Sehingga Nabi SAW pun diperintahkan untuk dia istiqomah. Dan beliau pun akhirnya beruban. Gitu kan. Banyak ubannya SAW dengan surat ini. Artinya berat ya. Bukan mudah. Ya. Baik. Ini yang kita sampaikan ini terkait dengan murojaah ya sesungguhnya. Atau mengulang kajian kita yang lalu agar nyambung. Agar tidak gagal fokus. Agar tidak gagal paham. Agar tidak gagal apalagi ya. Gagal mengerti dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ini apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan wa qad kana min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam al-mutabiqi ya qaulullahi tabaraka wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu qauluhu li Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qul amantu billah tsumma istaqim. Wa qad kana min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh adalah di antara jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu artinya perkataannya sedikit tapi maknanya dalam, ya. Qalilul lafzi katsirul makna, gitu kira-kira. Lafaznya sedikit tapi maknanya dalam, ya. Al-mutabiqi, dan sungguh adalah dari jawami' kalimnya sallallahu alaihi wasallam, al-mutabiqi yang sesuai, ya. Qaulullah ta'ala yang berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu itu qauluhu li Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ketika Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah nasihat. Maka dikatakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini. Jadi perkataan Nabi ini dia sesuai, senada, ya, sesuai, ya, senada, berbanding lurus, ya. Artinya ini berdekatan maknanya, ya. Ini firman Allah dalam surah Fussilat 30 dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim ini. Ini perintah Allah, ya, kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan tentang pentingnya istiqomah ketika beliau mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini merupakan jawami'ul kalim. Sedikit lapasnya, sedikit kan? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Itu aja. Tapi maknanya jangan kira sedikit, dalam kali ini, ya. Wa dzalika hina sa'alahu qailan. Hal itu pun bisa dilihat ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau menjawab, qailan menjawab, ya Rasulullah, ya. Qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya, ini artinya kenapa Nabi mengatakan qul amantu billahi tsumma istaqim ini, ternyata ada latar belakangnya, ada asbabul wurudnya gitu, ya. Kalau Al-Qur'an kan asbabun nuzul, ya. Kalau ini asbabul wurud, sebab keluarnya hadis itu apa? Ini dia. Ternyata Abdullah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak bertanya kepada salah seorang selain engkau." Gitu. Jadi, ya Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak tanya itu
kepada salah seorang pun selain engkau. Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi sebab keluarnya hadis tadi. Kata Nabi apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Beriman kepada Allah berkonsekuensi beriman kepada para malaikat. Berkonsekuensi beriman kepada para kitab-kitab. Beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Itu konsekuensi kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah menegakkan sholat. Beriman kepada Allah menunaikan zakat. Beriman kepada Allah berpuasa di Ramadan. Beriman kepada Allah menunaikan haji. Beriman kepada Allah berbakti kepada orang tua. Udah kemana-mana gitu. Semua udah. Gitu kan. Jadi qalilul lafzi katsirul ma'na dia. Ya, luar biasa ini. Wa hadza ma hadda bil Imam Muslim an yusammiya babal istiqamah. Inilah ya yang mendorong Imam Muslim ya untuk menamakan ya bab ini dengan bab istiqamah. Babu jami'i awsafil Islam, bab tentang ya jami'i awsafil Islam, bab tentang bab tentang terkumpulnya semua sifat-sifat Islam. Apa itu? Bab istiqamah. Iya. Dengan istiqamah ini semuanya di situ semuanya. Anda orang yang beriman, maka Anda menjadi orang istiqamah. Anda orang beriman, berarti Anda orang istiqamah dalam sholat, istiqamah dalam puasa, istiqamah dalam perkataan yang jujur, istiqamah dalam kebaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini dia. Ya. Maka Imam Muslim rahimahullah membuat sebuah bab, ya, bab istiqamah. Istiqamah itu apa rupanya? Bab jami' awsafil Islam. Bab yang mengumpulkan semua sifat-sifat di dalam Islam. Sifat-sifat yang baik terkumpul semua dalam istiqamah. Ya. Jadi ini bukan abal-abal gitu kira-kira ya. Ini semuanya istiqamah di situ. Tapi istiqamati al-mumbasiqati anil iman. Istiqamah yang terlahir daripada iman billahi ta'ala, yang terlahir daripada iman kepada Allah, tajtami'u ya, tatajamma'u al-fadail kulluha. Akan terkumpullah semua fadilah-fadilah yang ada, fadilah keutamaan-keutamaan yang ada. Artinya di dalam istiqamah, yang istiqomah itu al-mumbasiqah, istiqomah itu terlahir daripada iman kepada Allah, tatajamma'u fadail, akan terkumpul semuanya fadilah-fadilah. Wa taltaqi makarimul akhlak, dan akan bertemu akhlak-akhlak yang mulia. Iya. Jadi dengan istiqamah ya yang terlahir daripada iman kepada Allah, maka akan terkumpul apa? Semua fadail, keutamaan-keutamaan. Wa taltaqi makarimul akhlak, dan akhlak-akhlak pun akan ke situ semuanya, akhlak-akhlak yang baik. Wa minal istiqamati tatasya'ab khisarul khair, dan dari istiqamah pun akan bercabang tentang macam-macam kebaikan. Wa tatafarra'u al amal salihat, dan akan banyak lagi amal-amal salihah. Artinya kalau orang sudah istiqamah, maka dampak positifnya entah kemana-mana. Ya. Apa aja dampak kebaikannya? Dia akan menjadi orang yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Dia akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Dalam istiqamah akan banyak terlahir kebaikan-kebaikan. Dalam istiqamah akan banyak cabang-cabang daripada amal-amal saleh. Makanya kalau orang istiqamah itu udah nggak ini lagi, nggak kemana-mana lagi, udah istiqamah aja lah bawaannya, udah nggak ngebantah apa yang kata Allah Rasulnya laksanakan. Ngaji rajin, istiqamah dalam rajinnya. Ini kadang-kadang ngaji sekali gitu, sekali sebulan itu pun malas dia. Orang istiqomah nggak demikian. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan rehat dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya, janji. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang istiqomah itu yang memang terlahir daripada keimanan kepada Allah akan memiliki banyak keutamaan. Akan terlahir darinya akhlak-akhlak yang mulia. Akan banyak darinya pada cabang-cabang kebaikan. Jadi dampak positifnya kemana-mana gitu. Sebagaimana maksiat, itu dampak negatifnya kemana-mana kan. Bisa ke anak jadi begajul. Bisa ke istri jadi nggak solehah. Bisa ke diri kita dapat musibah. Bisa ke keluarga kita, kemana-mana. Jadi kalau kita ada hari ini ada masalah dalam keluarga kita, curigai.
diri kita ini. Jangan-jangan kita ada maksiat tadi malam. Curigai, jangan-jangan kita ada maksiat pekan yang lalu. Jadi jangan dianggap sepele tentang perkara itu. Maksud saya bahwa kalau orang yang istiqomah ini, maka dampak positifnya pun tak kemana-mana. Makanya ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita untuk berusaha menjadi orang istiqomah. Meskipun memang menjadi istiqomah itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang mudah. Tapi kita berusaha. Ya tentu kita berusaha lah. Ya, enggak pun kita istiqomah kali umpamanya 100%, mungkin kita 90%. Alhamdulillah. Daripada enggak ada usaha sama sekali kan begitu. Kayaknya Pak Ustadz berat kali. Memang berat. Ya, tapi kita berdoa kepada Allah. Agar Allah pilih kita menjadi orang-orang istiqomah. Dalam menjalankan semua perintahnya. Jadi kalau orang istiqomah itu Masya Allah ya. Kebaikannya itu tak kemana-mana dampaknya. Gitu. Sama seperti maksiat kan. Dampaknya tak kemana-mana. Dampak buruknya. Ya. Kalau ini kan dampak baiknya. Wa min awliya'il istiqamah wa min awliyatil istiqamah di antara auliyat itu artinya adalah skala prioritas istiqamah ya. An yalqa al muslimu an-nasa biwajhin wahidin. Di antara min aulawiyat ya, min aulawiyat itu artinya adalah skala prioritas ya. Di antara skala prioritas istiqamah apa itu? An yalqa al-muslim an-nasa biwajhin wahidin. Seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang lain, dengan manusia yang lain, biwajhin wahid, dengan satu wajah. Bagaimana itu? Ini dia. La yatalawwanu wa la yataghayyar. Dia tidak berwarna-warni dan juga tidak berubah. Kama yaf'alul al-mukhatilun. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang tukang tipu. Al-mukhadi'un. Ya, tukang tipu, ya, tukang dusta. Alladzina tawa'adahumur rasul al-karim biqaulih, yang Allah ancam mereka itu dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna syarran nasi dzul wajhaini. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Yang dia datang kepada satu kaum dengan wajah ini, kemudian datang kepada kaum yang lain dengan wajah ini. Ini orang munafik pada hakikatnya, bukan orang istiqomah. Kalau orang istiqomah itu dia tetap satu gaya, satu warna, tidak berwarna-warni, tidak berubah. Jadi kalau katanya begini ya begini aja gitu. Dia akan menceritakan apa adanya, bukan ada apanya, gitu kira-kira ya. Jadi kalau orang yang tukang tipu itu kan pandai ya, pandai dia bilangnya begini ke sana supaya dia dapat keuntungan dunia. Ya, dibilangnya contoh dia ini sudah melakukan sebuah kedustaan. Ya, dia bekerja umpamanya, kita buat contoh, dia seorang pegawai bekerja. Lalu dia buat laporan ABS, yang penting Bapak senang, ya. Kemudian laporan ini diolahnya sehingga laporannya pun tak kemana-mana gitu kan. Satu kedustaan dibuatnya. Nanti ke yang lain lagi perkataannya. Jadi orang ini dua wajah. Istilah orang jangan menjadi ular berkepala dua, ya. Mana ada ular berkepala dua. Tapi inilah dia, kan begitu, ya. Jadi diancam oleh Rasulullah SAW, ini orang yang jelek. Jadi kalau orang istiqomah itu jujur. Orang istiqomah itu orang yang selalu, istilah ini sekarang ini, orang berintegritas. Gitu, mungkin bahasanya sekarang begitu ya. Orang yang bermoral, orang berintegritas, orang yang berkarakter. Ya, mungkin bahasa syariatnya adalah orang istiqomah. Enggak mau dia neko-neko gitu, istilahnya gitu. Ya. Kalau dia menjadi anak buah yang istiqomah. Bagaimana dia? Kita suruh ke sana aja dia. Contoh, kita suruh dia umpamanya membawakan barang ke satu tempat. Kalau anak buah kita istiqomah, dia akan bawa barang itu dan menerima mengambil ya uang ya dari barang yang dijualkan itu sesuai ya, sesuai dengan jumlahnya. Jadi tidak dia neko-neko. Tapi kalau orang yang neko-neko pandai bermain, bukan orang istiqomah, dibilangnya lah, oh tadi di jalan ada yang minta ini, di jalan ada yang rusak ini, ada kempes bannya, ada ini, padahal nggak ada semua itu. Kemana duitnya? Masuk ke kantong. Gitu kan. Atau kita punya supir angkot. Kita punya angkot lalu ada supir kita. Setoran nggak pernah benar. Setoran kita katakan 100.000 per hari. Setelah setorannya 50.000. Kemana 50.000 yang lain? Itulah dibilangnya. Ada yang ban rusak lah, ada yang inilah, ada yang itu, ada aja gitu. Padahal nggak ada. Ini orang yang nggak istiqomah. Dua wajah dia. Apa wajah yang asli dengan wajah yang dibuat-buat, gitu kan? Ini nggak benar ya.
Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, mari sama-sama kita untuk dapat ya kita cetak diri kita ini, kita usahakan diri kita ini menjadi orang yang istiqamah, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam berperilaku. Ya, kalau kita jujur ikhwati fillah akan Allah beri balasan yang besar. Orang yang istiqamah akan Allah berikan dia ganjaran yang besar. Jadi jangan dianggap Ustaz kalau saya istiqamah nanti membahayakan saya. Enggak. Maka kata Nabi SAW, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar. Qulil haqqa. Qulil haqqa walau kana murran. Qul al-haq. Katakan yang benar. Walaupun murran, walaupun pahit. Mungkin kan kita katakan benar itu, mungkin akan ada konsekuensi dari kita. Contoh, umpamanya kita, kita katakanlah, kita sebagai seorang anak buah. Ya, kita disuruh, ya, melakukan sesuatu pekerjaan keluar umpamanya. Lalu terjadi apa-apa di luar. Contoh ban rusak atau apa. Kita jujur saja. Ini tadi begini Pak, ini bannya rusak, ini bonnya ada ini. Walaupun bos kita akan marah kan. Akan marah. Mungkin dia kamu aja asal-asal bawanya begini segala. Mungkin ya kita sabar, istiqomah. Ya, walaupun apa yang terjadi begitu. Tapi ada orang yang membuat alasan lain. Bilangnya bukan ban yang rusak. Tadi ada yang begini di jalan, ada yang minta ini, kami kasih aja Pak. Padahal bukan. Nah, supaya apa? Supaya bosnya nggak marah, supaya bosnya nggak murka gitu kan. Dibuatlah alasan-alasan yang nggak benar. Tapi kalau orang istiqomah nggak peduli dia. Mau bosnya marah, mau nanti bosnya mencat dia nggak mau. Jadi penting kita untuk bisa belajar istiqomah, ya. Belajar istiqomah ikhwati fillah, dan ini perintah istiqomah bukan hanya kepada kita. Rasul aja diperintahkan untuk istiqamah. Karena memang perkara berat. Perkara yang tidak mudah. Tapi demikian pun kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang istiqamah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan tentang istiqamah. Jadi seorang muslim dalam dia bergaul dengan masyarakatnya, maka dia adalah menjadi orang yang istiqamah, bukan menjadi orang yang tidak istiqamah. Ya, ini sudah selesai alhamdulillah. Kita masuk ke poin 37. Kalau ini 36, ini sekarang kita masuk ke 37. Ya'udul maridha. Seorang muslim dalam dia bergaul dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan masyarakatnya, dia harus ya mau ya berusaha untuk ya'udu al maridha. Dia harus mengunjungi orang yang sakit, menjenguk ya orang yang sakit. Jadi tentulah kalau dalam kita bergaul di masyarakat, kita punya tetangga. Ya, yang namanya sakit itu pasti terjadi kan. Mungkin diri kita, tetangga kita, kaum kerabat kita. Maka kita berusaha untuk menjenguk mereka. Dan ini merupakan sifat daripada seorang muslim. Dan ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim. Jadi seorang muslim itu punya karakternya itu apa? Dia menjenguk orang yang sakit. Ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wal muslimul haqqu ya'udul maridha. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang suka untuk ya'udul maridha, menjenguk orang yang sakit. Wa ya'uddu iyadatahu wajiban islamiyan, dan dia menganggap menjenguk orang sakit itu merupakan sebuah kewajiban dalam Islam. Hadda alaihi dinul hanif, yang agama yang lurus ini memotivasinya. Jadi seorang muslim yang sejati itu dalam bergaul dengan masyarakatnya, dia ya'udu al maridha, dia menjenguk orang yang sakit. Wa ya'uddu iyadatahu, dan dia menganggap ya menjenguknya kepada orang sakit itu adalah wajiban islamian, sebuah kewajiban dalam Islam. Hadda alaihi dinul hanif, yang agama yang lurus ini telah memotivasinya untuk hal itu. Walaysa tafaddulan aw tatawu'an minhu, bukan sebuah keutamaan atau sukarela darinya, enggak. Jadi dia ada ihtisabul ajr ya, ada semacam iman ya, ada bicara iman dalam hatinya, ada terdetak dalam hatinya bahwa ini adalah sebuah perintah dalam Islam ya yang harus dia tunaikan. Jadi ini bukan semata-mata sebuah sukarela saja, bentuk kemanusiaan saja, enggak itu. Jadi enggak sebatas itu. Seorang yang beriman dalam dia menjenguk orang sakit itu punya macam dorongan yang kuat dalam dirinya bahwa dia menjenguk orang sakit itu karena memang itu sebuah kewajiban dalam Islam. Innahu la yazuru al marid, sesungguhnya dia menjenguk orang yang sakit.
wa mala'a masyairahu, dan penuhlah perasaannya, annahu yunafidhu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qail, bahwa dia sedang melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan. Apa perintah Rasul? At'imul ja'i wa'udul marida wa fukul ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i, beri makanlah kepada orang yang lapar, wa'udul marida, dan jenguklah oleh kalian orang yang sakit, wa fukul ani, dan bebaskanlah para tawanan. Ini. Jadi artinya ketika dia menjenguk orang sakit ini, hadis ini hadir dalam dirinya. Sehingga dia menjenguk ini ada nilai ibadah yang dia dapatkan. Jadi bukan hanya sekedar dia menjalin hubungan baik dengan masyarakat sebatas itu, tidak. Ya tentu itu pasti dapatlah dengan dia gitu kan. Tapi ternyata lebih dari itu lagi dia. Apa yang dia dapatkan? Bahwa dia merasakan ini sebagai sebuah perintah dalam Islam yang Nabi SAW perintahkan. Lihat, nah kata Nabi, at'imul ja'i, beri makanlah oleh kalian orang yang lapar. Wa'udu al-maridah, dan jenguklah oleh kalian orang yang sakit. Ini perintah Nabi, bil amr, udu. Ya, udu. Ya, jenguklah oleh kalian orang yang sakit. Wa fuku al-ani, dan bebaskanlah orang yang tertawan, orang tawanan. Wal qail aidan fima yarwi al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam riwayat al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, semoga radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Apa kata al-Bara' ibn Azib? Beliau meriwayatkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Kata al-Bara' ibn Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bi iyadatil marid, untuk menjenguk orang yang sakit. Wa itba'il janazah, dan mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah artinya ikut, ya, melaksanakan fardu kifayahnya. Wa tashmitil atish, wa tashmitil atis. Wa tashmitil atis artinya menjawab orang yang bersin. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Wa ibraril muqsim, dan melaksanakan sumpah. Ya, kalau memang dia bersumpah, lalu dia wajib dia melaksanakan sumpahnya apa gitu ya. Wa nasril mazlum, dan juga menolong orang yang dizolimi. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan orang yang mengundang. Wa ibsya'is salam, dan menyebarkan salam. Ini adalah apa? Ini adalah perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Azib, al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Jadi menjadi saksi bahasan kita di sini apa? Iyadatul marid. Rasul memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selengkapnya nanti ikhwati fillah akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Al-Bara' bin Azib ini mengatakan Rasulullah SAW perintahkan kami apa aja? Itu tadi, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah artinya melaksanakan fardu kifayahnya, menjawab orang yang autis, orang yang bersin, ya, melaksanakan sumpah, menolong orang yang terzolimi, memenuhi undangan, ya, kemudian ifsya'is salam, menyebarkan salam. Ya, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Kita lanjutkan. Walaqad ta'assalat hadhihi al-'adah al-istimaiyah allati arsa qawaidaha ar-rasulu al-karim fi hayatil muslimin. Dan sungguh menjadi prinsiplah, ya, sungguh menjadi prinsiplah kebiasaan sosial masyarakat ini yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW kaidah-kaidahnya. Di mana? Fi hayatil muslimin, dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW di masa beliau SAW ini telah menjadikan kebiasaan sosial bermasyarakat ini sebagai sebuah adah, sebagai sebuah tradisi kemasyarakatan yang kaidah-kaidahnya telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Apa tadi itu? Yaitu menjenguk orang yang sakit. Ini kan di samping dia sebagai sebuah ibadah, tapi kan dia juga sebagai apa ya? Sebagai sebuah tradisi kemasyarakatan yang sangat mulia kan, yang sangat baik, ya.
Tidak ada orang yang mengatakan menjenguk orang sakit itu sebuah keburukan. Sepakat semua orang bahwa menjenguk orang sakit itu sebuah kebaikan kan? Iya, menjenguk orang sakit itu sebuah amal soleh, bukan perkara yang jelek gitu. Sehingga kan banyak yang orang yang nggak mau menjenguk orang sakit kan. Padahal keutamaannya menjenguk orang sakit itu sangat besar. Ya, tentu kita, Pak Ustadz, saya mau jenguk orang sakit tapi nggak punya modal. Nggak perlu modal, kehadiran Anda itu sebagai obat sama dia. Ya, kehadiran Anda dengan doa-doa Anda itu sebagai obat. Jadi jangan sampai kita ini membebani diri, harus ada makanan, harus ada uang, nggak mesti. Ya kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada, kehadiran Anda pun ya udah menjadi sebuah obat sendiri. Kita hadir Pak Ustadz nggak ada, kita doakan pertama. Yang kedua mungkin kita bisa beres-beres di tempat dia, di tempat dia kan. Mungkin ada pakaiannya yang kotor belum dicuci, atau ada yang ruangannya agak kurang bersih kita bersihkan, atau ada ide-ide yang bisa kita berikan. Ini kan sebuah manfaat. Jadi orang kadang-kadang apa ya, mempersulit gitu. Nggak ada Pak Ustadz. Ya memang bagusnya kita bawa, ya. Yang bagusnya pun lagi kita bawa sesuatu yang memang bermanfaat kepada si orang yang sakit. Ini kadang-kadang kita kan bawa buah. Bawa buah siapa yang menikmati? Yang tukang jaga gitu kan. Apalagi orang sakitnya umpamanya dilarang makan buah tertentu mungkin karena penyakitnya gitu kan. Ya, yang makan ya orang-orang itu. Makanya kata para asatidzah, para ulama ya, itu sebaiknya kita membawa sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang yang sakit. Contoh, kita bawa umpamanya jam. Ya, jam itu kan bisa untuk dia, atau pena atau buku yang mungkin dia sambil dia berbaring ya untuk istirahat, untuk pemulihannya dia bisa baca buku, ya. Atau kita hadiahkan mushaf, dia bagus lagi tuh untuk dia bisa baca. Yang memang langsung bersentuhan dengan orang yang sakit itu. Atau kita bawa uang yang memang ya tentu kalau sakit kan memang salah satu obatnya ya uang gitu kan. Artinya ya orang sakit pasti butuh biaya kan, mungkin untuk gizinya, mungkin untuk pembayaran rumah sakit dan lain sebagainya kan. Intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di samping dia ibadah yang sangat agung, ternyata itu adalah sebuah tradisi kemasyarakatan yang sangat luar biasa. Ya, sehingga itu diletakkan oleh Nabi SAW sebagai pondasi-pondasi dalam kita bersosial masyarakat. Hatta adhad haqqan lil muslim ala akhihi, sehingga itu menjadi hak, ya, sehingga jadilah tradisi-tradisi tadi itu menjadi hak seorang muslim terhadap saudaranya. Ya, itu menjadi tradisi, artinya tradisi yang kita sebutkan tadi itu menjadi sebuah hak kepada seorang muslim terhadap saudaranya. Lahu an yutalibahu bihi, maka seorang muslim yang lain boleh meminta, boleh menuntutnya terhadap hak tersebut. Ini hak dia, yang tadi itu menjenguk orang sakit, ya, mengikuti jenazah, menjawab orang yang bersin, ya. Begitu juga tadi memenuhi undangan, menyebarkan salam. Ya, ada beberapa yang kita sebutkan tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib. Ya, kemudian juga tadi melaksanakan sumpah dengan baik, wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizolimi. Ya, ini semuanya kebaikan-kebaikan. Ya, merupakan tradisi masyarakat. Bagaimana dengan sumpah tadi? Ya, sumpah itu kita dorong dia untuk melakukan sumpahnya dengan baik. Kalau dia melanggar sumpahnya, kita dorong dia untuk membayar kafarat sumpahnya. Begitu ya. Taib. In huwa ghafala anhu aw qassara fihi. Ketika saudaranya itu lalai ataupun ceroboh atau tidak memperdulikan hal tersebut. Artinya, tadi yang kita sebutkan itu kan menjadi hak sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain. Maka boleh dia menuntutnya. Kapan? In huwa ghafala anhu, ketika dia lalai darinya. Au qassara fihi, atau ketika dia tidak memperhatikannya. Nah, ketika dia lalai atau tidak memperhatikan, maka pada waktu itu boleh dia minta, akhi, antum belum jenguk ana loh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, ketika kita lihat dia, kita udah sampaikan bahwa kita sakit, ya, sudah berhari-hari umpamanya. Kok nggak datang juga nih saudara ini? Gitu kan. Boleh kita WA, kita wapri, kita japri, Twitter, Facebook, boleh. Sosial media yang semuanya, Instagram, Telegram, ya, Facebook, WhatsApp, boleh kita buat. Akhi, antum kok belum jenguk ana ya? Padahal ana udah sakit lama. Gitu, nggak apa-apa. Karena itu hak kita terhadap dia. Gitu ya. Wal ghafil an haqqi akhihi al muqassir fihi asimun. Dan seorang yang lalai daripada hak saudaranya, aul muqassir fihi, atau dia tidak perhatikan, atau dia muqassir, ceroboh, ya, dalam hak itu, asimun, dia menjadi orang yang berdosa. Mufarritun, orang dia yang menyanyiakan. Ya, zalimun li nafsihi, dia menzalimi dirinya.
fi urfi syariah, di dalam dalam syariat as-samhah yang sangat toleran ini, al-gharra yang sangat bagus ini. Jadi di dalam uruf syariah, di dalam kebiasaan syariat, ini orang yang lalai daripada hak saudaranya, dia tidak menjalankan hak, tidak menunaikan hak-hak saudaranya, atau dia muqassir, ceroboh, ya, dia adalah asimun, dia orang yang berdosa. Mufarritun, orang yang menyia-nyiakan. Zalimun li nafsi, dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Fi uruf syariah, dalam uruf syariah, dalam tradisi syariat. As-samhah yang penuh dengan toleran ini, al-gharra yang sangat bagus ini. Artinya dalam tradisi, ya, dalam uruf syariah, ya, sebuah kebiasaan syariat, orang yang melalaikan, ya, hak-hak saudaranya, atau dia pun tidak menunaikannya, ya, tidak memperdulikannya, dia orang yang berdosa, ya, dalam pandangan Islam. Jadi kita berusaha, ya, untuk bisa berusaha untuk memenuhi, ya, hak-hak saudara kita, termasuk tadi itu yang disebutkan tadi, ya, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah dan pengertian ikut terlibat dalam fardu kifayahnya, begitu juga menjawab orang yang bersin, ya, begitu juga kita melaksanakan sumpah, begitu juga menolong orang yang dizolimi, ya, begitu juga dengan memenuhi undangan dan juga menyebarkan salam, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain 5. Apa itu? Raddu salam, menjawab salam. Menjawab salam itu hak seorang muslim. Jadi ketika dia salam, maka kita wajib menjawab salamnya. Kenapa? Karena jawaban salam kita itu hak. Ya, hak dia yang harus kita penuhi. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu punya hak kepada kita. Apa? Haknya adalah menjenguk. Kita jenguk dia. Wa itba'ul janais, mengikuti jenazah. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Wa tashmitil altis, dan menjawab orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, ini dia. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul muslim ala muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain 5. Qila wa ma hiya? Ada yang bertanya, apa dia itu Rasulullah? Apa dia yang 5 itu ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak seorang muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza sansohaka fansoh lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungilah atau jenguklah. Wa idza mata fashabhu. Apabila dia meninggal, maka temanilah. Maksudnya temani itu ikuti, ya, fardu kifayahnya. Jadi ini hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi hampir sama sebenarnya maknanya, ya, tapi memang lafaznya berbeda-beda, tapi tidak mengapa, ya. Lafaznya berbeda tapi maknanya sama, ya. Intinya bahwa seorang muslim harus berusaha, ya, untuk bisa menjenguk, ya, saudaranya yang sakit. Jangan sampai berhari-hari bahkan pulang saudaranya dari rumah sakit pun tak dijenguk. Ya udah pulang, ya udah. Gitu. Nggak ada dia merasa sedikit pun, ya, merasa menelatarkan, menyanyiakan haknya sebagai seorang muslim, ya. Nggak ada. Oleh karena ini perlu menjadi menjadi cemetilah bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang hari ini mungkin mendengar kabar ada saudaranya yang sakit, temannya yang sakit, segeralah jenguk. Nggak mesti bawa apa-apa, penting kehadiran kita itu menjadi sebuah menjadi dukungan moral kepada dia untuk dia segera sembuh. Kalau orang nggak ada yang jenguk, dia kan semakin down kan, semakin dia jatuh, semakin dia terpuruk. Ya nggak ada yang memperhatikannya gitu kan. Dia merasa sendiri. Tapi dengan kita hadir, ya kalau mungkin ada kita sedikit uang kita kasih atau makanan yang bisa dia makan, ya, atau hadiah-hadiah kecil pena kayak pulpen kah, ada mushaf yang kita kasih, oh itu bagus sekali. Ya, di samping kita memberikan jalan untuk dia bertakwa kepada Allah, kita jenguk lagi dia, kita doakan lagi dia, kita kusuk lagi dia, wah luar biasa itu, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an.
Wal muslimu id ya'udu akhahu al-maridha yahussu bi amaqihi annahu la yuaddi wajiban wa yunafidhu amran fahasab bal yahussu ghibtatan ruhiyatan wa nishwatan nafsiyatan wa nishwatan nafsihi. Dan seorang muslim ketika dia menjenguk saudaranya yang sakit, yahussu bi amaqihi, dia merasakan dalam lubuk dalam lubuk jiwanya. Apa yang dirasakan dalam lubuk jiwanya? Annahu la yuaddi wajiban, bahwa dia tidak hanya melaksanakan sebuah kewajiban, bahwa dia tidak hanya melaksanakan sebuah kewajiban, wa yunafidhu amran, dan dia melaksanakan sebuah perintah, fahasab, itu saja tidak. Bal yahussu ghibtatan ruhiyatan, bahkan dia merasakan ada kesenangan jiwa, ya, ada kesenangan jiwa dalam dirinya dan tumbuhnya jiwa dalam dirinya, ya. Artinya ada semacam apa ya? Jadi dia dalam menjenguk orang sakit itu tidak hanya terbesit dalam jiwanya bahwa dia melaksanakan kewajiban, bahwa dia melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ada dalam perasaannya perasaan kesenangan jiwa, dan ada sesuatu yang menjadi menjadi yang diharap-harapkannya gitu ya. La yahussuhuma illa man tadabbara al-hadits asy-syarif. Tidak dia merasakan keduanya itu, yaitu apa? Ada kesenangan jiwa, ada jiwa yang tenang di situ. Dia tidak akan merasakan itu, ya, kecuali orang-orang yang mentadaburi, orang yang memikirkan hadis asy-syarif yang mulia, ar-ra'i yang sangat indah, alladzi yusawwiru jalalata hadil ibadah, yang menggambarkan tentang agungnya ibadah ini. Wa ma tasyamilu alaihi min khairin wa barakat, dan apa yang ada di dalamnya tercampur, ya, apa yang ada termuat di dalamnya daripada kebaikan dan keberkahan. Ya, untuk selengkapnya perkara ini kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang. Waktu kita tak cukup lagi ya para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ya, jangan kemana-mana ya, ikuti terus Salam TV ini. InsyaAllah ta'ala kajian kita akan berlanjut insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan seluruh para pemirsa dimanapun berada. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.